Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata kuliah Mobile Computing. Setelah saya kemarin membuat survei, ternyata banyak yang memilih kita berpindah dari Android Studio dan Kotlin ke platform yang lain. Karena memang Android Studio itu memerlukan kuota yang banyak ya. Pada kesempatan kali ini saya menemukan platform yang lain. Ini bisa digunakan untuk membuat aplikasi mobile namanya Kodular. Kodular sendiri merupakan sebuah pemrograman visual berbasis blok. Ini basicnya dari Blockly. Blockly itu merupakan sebuah library yang digunakan untuk membuat sebuah programming visual. Ini dari Google. Nah, Blockly ini digunakan oleh beberapa website, oleh beberapa perusahaan seperti App Inventor, Code.org, Microsoft MacCode, Ozo Blockly, Microbits, sampai ini banyak sekali lah pokoknya. Nah, bentuk pemrograman visual itu seperti ini. Misalkan ini contohnya adalah sebuah game yang kita harus mencocokkan sebuah gambar, kemudian berapa jumlah kakinya, kemudian jumlah threads-nya. Threads itu apa? Nggak tahu. Kita coba. Snail itu kan siput ya. Tik. Like-nya nggak ada. Duck, threads-nya nggak tahu. Duck, likes-nya 2. Kemudian cat, kemudian bee, like 2, like 4. Bulu itu punyanya kucing ya. Honey itu bee. Whiskers itu makanan kucing ya. Shell itu tempurung. Stinger itu punyanya bee. Slime itu snail. Big itu apa? Nggak tahu. Berarti ini. Kita cek. Iya. Oh, ada salah satu stinger sama honey. Nah, intinya kita dapat membuat sebuah pemrograman dengan menyusun blok-blok seperti Lego. Nah, library Blockly ini dikembangkan oleh beberapa project untuk membantu kita dalam membuat sebuah aplikasi Android. Yang paling terkenal itu adalah MIT App Inventor. Ini yang pertama kali mengembangkan Blockly. Kemudian ada lagi namanya Tungable atau Tangable namanya, susah. Nah, Tungable ini sudah mendukung material desain. Cuma minusnya dari Tungable ini, versi free-nya akan ada logo Tungable setiap kali kita menjalankan aplikasi yang dibuat. Jadi kayak ada login screen, itu ada logo Tungable-nya. Nah, kali ini kita menggunakan namanya Kodular. Kalau Kodular semuanya free ya, kita semua suka yang free. Unlimited projects, unlimited features, your limit is your imagination. Wow. Ketika kita menambahkan iklan dalam aplikasi kita, maka dia baru memotong
atau mengambil bagian dari hasil dari iklan kita itu. Nah, sekarang fokus selama pembelajaran kita setelah UTS, kita akan belajar membuat aplikasi Android menggunakan Kodular. Mari kita coba bersama-sama. Klik Create Apps. Kemudian akan muncul Sign In. Bisa membuat email, bisa menggunakan Google. Paling gampang pakai Google. Authorize. Kemudian ada TOS, Term of Use and Privacy Policy. Nah, ini seperti biasa langsung acak. Getting started with Kodular. You do not have any project. Maka kita membuat sebuah project baru. Create project. Namanya adalah Hello World. Seperti biasa, ketika kita belajar sebuah pemrograman yang baru, aplikasi pertama adalah aplikasi Hello World. Temanya default aja, minimal SDK itu adalah versi Android-nya. Kalau EPI 19 adalah Android 4,4. Package name-nya com.hello world. Ini yang lain biarkan saja. Close. Nah, ini adalah UI dari Kodular Creator. Di sebelah kiri ini ada beberapa komponen yang dapat kita gunakan. Komponennya banyak sekali, ada user interface, layout, media, drawing, animation, map, sensor, social, storage, dynamic. Bagian depan sini, bagian tengah ada viewer. Ini bisakah diganti? Oh, bisa. Bisa menggunakan LG, Google Pixel 3. Kita pakai Google Pixel 3 aja. Nah, sebelah kanannya dari screen adalah komponen yang kita gunakan dalam pembuatan screen ini. Paling kanan adalah screen properties-nya. Nah, di atas ini ada Asset Manager. Kalau kita ingin menggunakan gambar atau menggunakan suara, kita upload dulu di sini di Asset Manager. Kemudian ada Designer, itu adalah yang kita lihat sekarang ini. Kemudian ada backend-nya atau blok-nya. Nah, di sini adalah di mana logic dari aplikasi kita akan kita susun. Oke, pertama kita membuat aplikasi Hello World. Saya akan pakai button. Setelah button, saya akan memasukkan teks. Mana teks? Nah, di sini. Tinggal drag and drop ke sini. Kalau misalkan kalian kesulitan, karena ini kan banyak sekali, kita bisa searching lewat sini. Misalkan teks. Nah, semua komponen yang menggunakan teks di namanya, maka akan muncul di sini. Oke, jadi sekarang kita sudah punya dua komponen, yaitu button sama teks. Ini akan saya balik saja. Teksnya yang di atas, buttonnya yang di bawah.
Kemudian pada teksnya, enable-nya akan saya hilangkan. Text box itu kan sebenarnya inputan ya. Nah, kalau enable-nya dihilangkan maka ini tidak menjadi inputan. Jadi nanti akan kita gunakan sebagai kata. Ketika buttonnya diklik maka di sini akan muncul kata. Kemudian width-nya kita perpanjang fill parent, jadi akan memenuhi semua layar. Buttonnya namanya kita ganti hello world. Kemudian fill parent juga biar memenuhi ini layar. Kemudian background colornya ganti merah menyala. Set ya. Kita punya satu text box di sini, kemudian satu button di sini. Screen 1 apakah bisa diganti? Titelnya ganti aplikasi Hello World. Nah, interface-nya sudah jadi. Sekarang kita akan membuat logiknya. Kita akan bermain-main dengan blok programming. Pada screen 1 di sini sudah muncul dua komponen yang dapat kita gunakan. Komponen pertama ada text box dan ada button. Yang akan kita buatkan ketika ini diklik maka di sini akan muncul kata. Maka kita cari pada button. When button one click, jadi ketika button 1 diklik, di text box kita cari set text box one text ya, menjadi selamat datang. Nah, jadi maksudnya ketika button 1 diklik maka text box 1 isinya akan menjadi selamat datang. Nah, sekarang kita tes. Ada beberapa cara untuk mentes atau merun aplikasinya, membuild aplikasinya. Yang pertama kita langsung ekspor ke APK. Jadi bisa langsung kita klik aplikasi Codular akan membuat APK yang dapat kita download, kemudian kita install ke HP Android kita. APK-nya sebesar 5 MB. Ini cara yang pertama. Jadi setiap kita melakukan build aplikasi, kita merun aplikasi, maka kita install. Cuma ini kan nanti akan merepotkan karena setiap kali kita ada perubahan pada aplikasi, maka kita harus menginstalnya. Nah, cara yang kedua kita dapat menggunakan fitur tes. Jadi Codular sudah menyediakan cara yang lebih mudah jika kita ingin mentes suatu aplikasi. Nah, ada beberapa cara di sini. Yang pertama itu connect to companion, yang kedua connect via USB. Cara paling gampang adalah connect to companion. Jadi di aplikasi. Jadi di HP kita, ini HP saya set mirroring, kita install dulu yang namanya Codular Companion. Nah, setelah diinstal maka kita jalankan. Codular Companion ini ketika dijalankan dia membutuhkan sebuah kode QR code. Dari mana kita mendapatkannya? Nah, kita klik tes, kemudian klik connect to companion. Maka sekarang kita punya QR code dan kita punya kodenya. Jadi kita bisa menggunakan salah satunya.
Coba scan QR code. Pastikan kode di sini sudah sesuai dengan kode pada koduler. Nah, secara otomatis kodulernya akan terhubung dengan aplikasi yang ada pada Koduler Companion di Android kita. Nah, sekarang kita bisa ngecek apakah logic yang kita buat tadi sudah berhasil atau belum. Harusnya ketika saya klik Hello World, maka text box pada ini akan berubah menjadi selamat datang. Mari kita coba. Jadi toh, begitu cara kita membuat sebuah aplikasi pada Koduler. Pada video selanjutnya kita akan membahas beberapa komponen yang ada pada di sini. Jadi setiap video nanti kita akan membuat satu aplikasi. Kita akan belajar membuat aplikasi menggunakan Koduler. Sekian, terima kasih. Semoga semua dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.